Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Ashar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, sore ini kita ingin sama-sama merangkai, yakni merangkai kembali kebaikan yang mulai terserak. Kebaikan itu seperti batu bata yang kalau terserak ya tidak ada bentuknya. Kebaikan itu harusnya terjalin satu sama yang lain. Jadi ibarat batu bata itu membentuk menjadi bangunan yang indah. Karena semua kebaikan yang ada dalam hidup kita itu memang dihadirkan untuk saling menguatkan. Dan itulah sebenarnya makna hidup. Hidup adalah jalinan kebaikan yang terangkai satu sama lain yang kuat lagi saling menguatkan. Jadi logikanya kalau ada orang yang kuat sholatnya, ya insya Allah kuat jujurnya. Orang kalau kuat jujurnya, ya kuat zikirnya. Orang kalau kuat zikirnya, ya kuat sedekahnya. Karena kebaikan satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Tidak ada istilah kebaikan itu melemahkan kebaikan yang lain. Hari Senin kelihatan ada yang kelihatan loyo gitu. Pak, kenapa nggak semangat? Puasa. Padahal kerja itu amal baik, puasa juga amal baik. Aslinya tidak mungkin. Tidak mungkin sebuah kebaikan melemahkan kebaikan yang lain. Pak, jam 9 kok udah ngantuk? Semalam tahajudnya jam 2. Itu nggak nyambung. Karena kebaikan satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Dan sore ini kita sama-sama ingin kembali menguatkan jalinan kebaikan yang selama ini kita lakukan dengan cara kita jalan-jalan. Ini mau ini sore jalan-jalan JJS, menempuh perjalanan merajut kebaikan dari Krapyak menuju Tugu. Kan jalan-jalan. Kalau Tugu sebagai orang Jogja tentu tahu, tapi Krapyak juga tahu. Ada yang belum tahu Krapyak? Kalau sekarang kalau disebut Krapyak, kebayangnya pesantren. Padahal aslinya dulu Krapyak itu bukan pesantren. Apa itu? Kita lihat dulu peta perjalanan dari Krapyak menuju Tugu. Kali ada yang belum tahu mana Krapyak. Ini Krapyak dan ini Tugu. Jadi kalau ditarik garis antara Krapyak dengan Tugu itu lurus. Kita juga tidak tahu bagaimana orang dulu membangun kota Jogja ini. Padahal kan belum ada alat. Dan ini yang menyebabkan garis ini sekarang lagi viral apa? Filosofi sumbu filosofi. Dan itu diakui oleh UNESCO. Nah, kalau ini dianggap sebagai sumbu filosofi kehidupan, maka harusnya dikembalikan filosofinya itu dikembalikan kepada siapa yang dulu membangun Jogja. Jadi filosofinya nggak bisa ngarang versi orang sekarang. Harusnya sumbu filosofi ini disesuaikan dengan siapa yang dulu membangun Jogja. Bukankah Jogja dulu pertama kali dibangun oleh Pangeran Mangkubumi? Yang itu tiada lain adalah Sultan Hamengkubuwono pertama tahun 1755. Karena itu ulang tahun Jogja startnya dari 1755 ini, sehingga kalau Jogja ulang tahun sudah di angka 400 sekian. Dan
Konon katanya beliau membangun Jogja ini ya, atas petunjuk dari para ulama, para wali, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingin sama-sama menempuh perjalanan dari Krapyak menuju Tugu. Nah, apa filosofi yang kita bisa dapatkan dari perjalanan dari Krapyak menuju Tugu? Kita mulai dulu dari Krapyak, dan kita seperti memang sedang melihat bagaimana sebenarnya perjalanan hidup manusia itu. Jadi perjalanan hidup manusia itu memang dimulainya dari Krapyak. Dulu Krapyak itu adalah hutan yang penuh dengan binatang buruan. Jadi isinya hutan. Nah, karena hutan banyak binatang, menjadi tempat orang-orang untuk berburu. Nah, keraton kemudian membuat bangunan ini, dan inilah satu-satunya yang masih tersisa di Krapyak. Pernah lihat bangunan ini? Kesan awalnya apa? Ada penjara. Ini bukan penjara. Jadi dulu keraton bikin bangunan ini ya, untuk menampung hewan buruan yang berhasil ditangkap. Jadi kalau berhasil menangkap hewan buruan ditaruh di sini. Nah, dari Krapyak ini kita memulai perjalanan hidup. Nah, karena Krapyak adalah hutan penuh dengan binatang buruan, maka perjalanan hidup manusia harus dimulai dari meninggalkan Krapyak. Berarti meninggalkan, baca, mengeluarkan diri kita dari semua sifat kebinatangan. Starting perjalanan hidup manusia dari sini. Kalau selama manusia hidup masih membawa sifat-sifat binatang, besar kemungkinan hidupnya tidak akan sampai pada tujuan yang sebenarnya. Dan bahasa yang tepat adalah mengeluarkan diri dari semua sifat kebinatangan. Bukan kita keluarkan sifat kebinatangan itu dari diri kita, bukan. Kitanya yang harus keluar dari sifat kebinatangan. Kalau sifat kebinatangannya yang kita keluarkan, besar kemungkinan dia akan masuk lagi. Tapi kalau kitanya yang meninggalkan sifat kebinatangan tidak akan masuk lagi. Jadi kalau diibaratkan seperti rumah kita banyak tikus. Kalau kita pengen selamat, pilih mana? Tikusnya kita keluarkan dari rumah atau kita keluar dari rumah? Mana yang pasti akan selamat? Ya kitanya yang keluar dari rumah itu kan. Kalau kitanya yang keluar dari rumah, tikusnya ikut enggak? Ya enggak. Iya, tikusnya enggak akan ikut. Dia biarin aja di situ. Ya kita yang pergi meninggalkan. Maka seperti itu sejatinya kita hidup. Iya, mengeluarkan diri kita dari sifat-sifat hewani, sifat-sifat binatang. Apa saja sifat binatang itu? Banyak. Iya. Bapak Ibu, kalau kita disuruh ngatur beliau-beliau ini, sanggup nggak? Maka ya sifat binatang itu adalah susah diatur, tidak mau diatur. Nah, kita yang harus keluar dari karakter binatang seperti ini. Jadi kalau orang hidup nggak mau diatur, apalagi diatur oleh yang maha hidup, maha memberi hidup, ya udah, iya, selamanya dia akan tinggal di Krapyak. Tidak akan pernah dia keluar dari hutan. Ya. Apalagi sifat binatang merusak. Iya, itu memang sifat binatang. Dan orang kalau punya sifat binatang merusak ini itu susah. Apalagi kalau sudah merusak tatanan yang sudah berjalan, ya, merusak aturan, merusak undang-undang. Wah, itu berbahaya. Iya. Itu sifatnya binatang. Berebut tulang, itu kan memang sifatnya binatang. Ya, tulangnya bisa berebut warisan, ya, berebut jabatan, berebut pangkat, berebut kedudukan. Itu sebenarnya sifat binatang. Ya, saling mengancam, ya, dikit-dikit ancam, dikit-dikit ancam, ya, dikit-dikit cari apa kesalahannya. Itu sebenarnya sifat binatang. Yang ini kalau ada pada diri manusia, ya udah,
ya selamanya mereka di situ, tidak akan pernah kemudian mereka meninggalkan menempuh perjalanan. Padahal hidup ini kan perjalanan, ribut, bertikai, dan itu kan yang dipertontonkan di hadapan kita. Kita ngelihatnya itu ya kayak nggak capek-capek gitu. Tapi ya begitulah salah satu sifat binatang. Kan binatang juga nggak, kalau bertikai nggak pernah mengenal capek. Ya, fanatik golongan ini juga dipertontonkan betul ya, saat ini. Ya, fanatik kelompok, ya, sampai kemudian rela membebek kan. Sudah tahu kelompoknya salah kan harusnya keluar dari kelompok itu. Ya, tapi ya karena membebek, ya begitulah sifat binatang. Apalagi Bapak Ibu, ya, tidak tahu malu dengan keburukan. Harusnya kan malu ya. Harusnya malu ya. Apalagi disemati dengan segala macam keburukan, ya, dianggap sebagai ya, kalau semisal orang disebut sebagai maling itu kan rasanya malu ya. Tapi disebut maling gitu ya, ketemu wartawan masih bisa senyum, itu kadang kita berpikir ya, siapa ya, harusnya kan nggak punya muka kalau sudah melakukan keburukan, mengambil yang bukan haknya, termasuk juga bergaul tanpa batas, selingkuh, zina, itu sifat binatang. Iya, pacaran itu sebenarnya adalah bagian dari sifat binatang. Termasuk juga hidup hanya untuk senang-senang. Kita kalau lihat kambing makan rumput kan, ini kambing kapan capeknya merumput terus bisa dari pagi sampai sore itu, nggak mengenal lelah ya. Tapi ya gimana, mereka binatang. Dan kita bukan bagian dari mereka. Termasuk tidak mengenal hidup sesudah mati. Mana ada binatang yang mikir bagaimana hidup sesudah mati. Nah, ini sifat-sifat kebinatangan yang kalau kita pengen hidup ini menuju kepada tujuannya, ya kita harus keluar dari Krapyak. Berjalanlah kita dari Krapyak menuju ke utara kan. Nah, ketika sampai di titik ini, kita akan singgah di satu kampung, namanya Kampung Mijen. Ada Kampung Mijen itu. Nah, perjalanan kita mampir di situ. Tahu Mijen? Mijen mengajari kita untuk mau menjadi benih. Jadi setelah kita mengeluarkan diri kita dari sifat-sifat binatang, kita harus belajar untuk bisa menjadi benih. Iya. Kita betul-betul harus berusaha untuk menjadi benih, memiliki sifat sebagaimana yang dimiliki oleh benih. Sifat benih ada dua, memiliki azam atau tekad untuk tumbuh. Iya. Jadi kalau kita seandainya benih bisa kita tanya, ya benih, saya mau nanya, kamu pengen selamanya jadi benih atau pengennya tumbuh? Jadi saya benih akan mengatakan, ya saya pengen tumbuh. Ya karena saya dihadirkan sebagai benih ini untuk tumbuh. Jadi ada tekad untuk tumbuh, untuk berubah. Yang kedua, benih itu senang memendamkan diri di dalam tanah. Jadi kalau kita tanya lagi benih, kamu lebih suka saya simpan di dalam kotak yang terbuat dari emas atau saya taruh di bawah di tanah, saya pendam sekalian? Kira-kira benih akan bilang apa? Saya lebih suka ditaruh di bawah di tanah daripada saya disimpan di kotak walaupun terbuat dari emas. Maka sifat benih ini yang kemudian harus menjadi pribadi kita. Pribadi bagi benih adalah pribadi yang memiliki azam, tekad untuk tumbuh berubah. Hari ininya saya tidak boleh sama dengan hari kemarinnya saya. Saya harus tumbuh. Iya. Tumbuh, berubah menjadi lebih baik. Dan untuk bisa berubah, maka harus memiliki sifat benih yang kedua, yaitu memendamkan diri dari bumi kerendahan hati. Memendamkan diri di bumi kerendahan hati. Iya. Karena itu kita lihat orang-orang yang rendah hati itu lebih cepat tumbuh dia. Dimanapun dia akan tumbuh dengan baik. Tapi orang-orang sombong, dia nggak akan bisa tumbuh dengan baik. Nah, dua ini yang kemudian harus ada pada diri kita. Nah, kalau sudah, iya, maka jangan terlalu lama di Kampung Mijen.
kita harus melanjutkan perjalanan kemana? Ya, lebih ke utara lagi. Nah, lebih ke utara sedikit nanti ketemu perempatan. Di perempatan itu ada Pelengkung Gading. Nah, saatnya kita memasuki Pelengkung Gading itu. Nah, apa filosofi dari Pelengkung Gading ini? Dan kenapa dulu dibuatnya pelengkung? Pelengkung itu kan gambaran tentang miskat. Iya. Dan miskat itu memang menjadi salah satu peradaban, peradaban Islam. Karena itu kalau kita lihat bangunan-bangunan yang dibangun di masa keemasan Islam, itu kan bangunannya berbentuk lengkung-lengkung. Ya, di Granada, Spanyol, itu kan ya, bentuknya lengkung. Ya, jadi lengkung itu menggambarkan miskat. Miskat itu sebenarnya apa? Aslinya di zaman dulu miskat adalah lubang setengah lingkaran di dinding tempat meletakkan lampu. Jadi dulu kan nggak ada listrik, ya. Lampunya ya lampu minyak. Nah, biar lampu itu aman, maka orang-orang zaman dahulu caranya adalah dengan membuat lubang setengah lingkaran di dinding. Nah, disitulah orang-orang meletakkan lampu. Nah, lubang setengah lingkaran itulah yang kemudian disebut dengan miskat. Dan miskat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Dan perumpamaan cahaya Allah itu seperti miskat yang di dalamnya ada lampu. Berarti memasuki Pelengkung Gading memiliki arti bagaimana kemudian kita memasuki kehidupan yang penuh dengan taburan cahaya Allah. Ini filosofi memasuki Pelengkung Gading. Jadi betul-betul kita masuk dalam dunia yang penuh dengan cahaya. Dan cahaya yang paling dibutuhkan adalah cahaya ilmu. Ya. Nah, jadi setelah kita betul-betul memendamkan diri kita di bumi kerendahan hati, setelah itu kita belajar ilmu. Dan ini cocok Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu akan mudah masuk ke hati orang yang tawadhu. Ya, ke hati orang yang tawadhu. Karena itulah kenapa di pesantren-pesantren itu ditanamkan bagaimana santri itu tawadhu sama guru. Meskipun sebagian orang yang nggak paham menganggapnya itu semacam feodalisme, padahal enggak. Memang itulah cara agar ilmu itu masuk ke dalam, dan kalau sudah masuk ke Pelengkung Gading ini, ya, maka itu sama dengan kita masuk ke dalam cahaya. Jadi cahaya masuk ke dalam diri kita karena kita tawadhu, dan kemudian kita juga masuk ke dalam cahaya. Pada saat itulah kita akan berubah menjadi nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ya, cahaya ilmu masuk ke dalam diri kita dan diri kita masuk ke dalam cahaya ilmu itu. Nurun ala nur. Nah, setelah itu apakah sudah selesai? Enggak. Perjalanan kita lanjut ke mana? Kerapeak, melewati Pelengkung Gading, ketemu dengan kita singgah di alun-alun selatan. Kan ketemu alun-alun selatan. Iya, alun-alun. Itu simbol apa? Simbol bertemu dengan banyak orang. Kan alun-alun itu tempat berkumpul banyak orang. Di alun-alun ada 2 pohon yang sangat rindang. Ada 2. Ini memberikan gambaran sebenarnya perlunya kita setelah masuk ke dalam miskat tadi, kita harus hidup bersama dengan orang-orang salih di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya penting bagi kita untuk punya circle. Jadi orang-orang dulu itu faham betul betapa pentingnya circle, betapa pentingnya bi'ah, betapa pentingnya lingkungan. Orang yang gak punya circle, itu berbeda dengan orang yang punya circle. Rasul pernah menggambarkan
setan itu seperti serigala. Serigala itu hanya akan memangsa kambing yang terlepas dari teman-temannya. Maka setan juga akan menyasar orang-orang yang tidak punya circle. Karena itu sebaik apapun orang, kalau sendirian itu pasti akan tumbuh tidak dalam kebaikan. Nah, tapi tetap circle-nya itu harus di bawah Al-Quran dan As-Sunnah. Oh, saya punya circle kok. Circle apa? Circle arisan. Tapi arisannya arisan yang ya sekedar kumpul-kumpul gitu ya. Nah, kalau yang circle arisan di bawah Quran dan Sunnah ya ketemukan pengajian. Iya. Setelah pengajian mengkaji gimana nih caranya agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Itulah pentingnya circle. Nah, setelah kemudian wong kang soleh kumpulono, kita sudah punya circle orang-orang saleh. Perjalanan berikutnya jangan terus-terusan di alun-alun selatan. Kita harus segera meninggalkan alun-alun selatan. Kemana Bapak Ibu? Masuk ke Siti Hinggil. Siti Hinggil, apa artinya? Siti itu kan artinya tanah, Hinggil yang tinggi. Apa maknanya? Memasuki Siti Hinggil berarti memasuki kehidupan di atas keumuman kaum awam. Kita harus naik kelas. Iya. Di Siti Hinggil inilah kita akan menjadi kaum ningrat dalam pandangan Allah Ta'ala. Iya. Jadi bahasa ningrat itu sebenarnya ningrat dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya tidak tepat kalau istilah ningrat itu dalam pandangan manusia. Enggak, ningrat itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi kaum ningrat. Kaum ningrat itu kaum yang berbeda dengan umumnya orang. Jadi kaum yang naik kelas itu kaum ningrat. Nah, kalau umumnya orang sebutannya kaum ningratan. Jadi tidak jadi kaum ningratan tapi betul-betul kaum ningrat. Kalau ningratan kan ya orang jalanan. Iya. Jadi harus ada yang berbeda. Kaum ningrat itu harus bisa membedakan dirinya bahwa dirinya itu memang kelasnya beda. Beda bukan berarti dalam rangka kemudian untuk sombong, enggak. Tapi memang tidak lagi melakukan apa yang umumnya dilakukan oleh orang pada umumnya. Iya. Jadi bisa jadi apa yang dianggap wajar oleh umumnya orang bagi orang yang sudah masuk ke Siti Hinggil, ya dia akan berbeda dengan umumnya orang dalam kesukaannya, dalam ketidaksukaannya itu berbeda. Ya, karena memang kelasnya sudah berbeda. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di Quran kan, ada kaum yang memang mereka itu lebih utama daripada kaum yang lain. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Iya. Nah, itu yang kita sebut sebagai kaum ningrat. Jadi contoh sederhana, kalau kaum ningratan yang ngomong itu ngomong apa aja kan? Iya, wajar lah. Ya, kalau mereka ngomong jancu segala macam, nah itu kan kaum ningratan ya. Ngomong bacot semisalnya, itu kan ya ungkapannya orang ningratan. Tapi kalau ningrat beda. Karena itu kita bisa lihat orang yang kelihatannya orang ningrat, ya lihat bajunya, ya lihat wajahnya, ini kaum ningrat ya. Tapi sekali dia mengucapkan satu kata, yang kata itu pantas diucapkan oleh kaum ningratan, dia langsung kedudukannya jatuh nggak? Jatuh. Hilang itu ningratnya. Dia tidak ada bedanya dengan kaum ningratan. Jadi betul-betul ada hal yang berbeda. Ada hal yang berbeda. Jadi kalau dalam konteks ibadah misalnya, kaum ningratan kan ya tetap harus ibadah ya. Tapi kalau kaum ningratan, kalau datang ke masjid itu nunggu adzan atau nunggu iqamah? Paling kan nunggu adzan ya. Nah, itu kaum ningratan. Nah, kalau kaum ningrat berarti harus beda. Harus beda. Kecuali kalau memang karena ada kesibukan itu lain ya.
Kayak kalau di kantor begini kan ada yang harus diselesaikan, tapi kalau seandainya udah nggak ada yang diselesaikan nih, asarnya masih 10 menit, maka kalau kaum ningrat kemana? Masjid. Itu menunjukkan bahwa kita sudah betul-betul masuk ke Siti Hinggil. Tapi di Siti Hinggil jangan betah. Iya, kan perjalanan belum selesai, belum sampai pada tujuannya. Kan tujuannya adalah Tugu. Nah, maka harus keluar dari Siti Hinggil. Nah, keluar dari Siti Hinggil itu melalui Pagelaran. Iya, betul, ini namanya Pagelaran. Bapak Ibu tahu apa arti Pagelaran? Selama ini kita kalau dengar Pagelaran itu konotasinya apa? Panggung ya. Itu salah sebenarnya. Pagelaran itu ya paknya itu tanpa, gelaran ya gelar. Berarti pagelaran itu memang tanpa aran, tanpa gelar. Iya. Jadi begitu kita keluar dari Siti Hinggil, kita merasa tidak ada gelar apapun pada diri kita. Hanya menyisakan satu gelar saja pada saat kita keluar dari Siti Hinggil, yakni gelar sebagai hamba Allah. Iya, jadi perjalanan hidup kita harus sampai pada titik di mana kesadaran saya sebagai hamba Allah itu melebihi kesadaran saya sebagai yang lain. Kalaupun di dalam diri kita ada gelar-gelar yang lain, iya, gelar apa sajalah. Ya, entah itu gelar sebagai tokoh, gelar jabatan-jabatan, ya tetap saja kita lebih merasa diri ini sebagai hamba Allah, ya, lebih merasa sebagai hamba Allah. Jadi kalaulah kita sebagai suami, ketika kita menjalankan tugas kita sebagai suami, itu bukan lagi saya menjalaninya sebagai suami, tapi saya menjalaninya sebagai hamba Allah. Mencari nafkah, ya. Ini kita sebagai, bukan lagi sebagai pegawai, tapi saya bekerja ini sebagai hamba Allah. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, kehambaan kita sebagai ya, kehambaan kita kepada Allah ini, nah, kemudian kita buktikan dengan masuk ke alun-alun utara. Alun-alun utara. Sekarang alun-alun utara dipagar. Isinya apa? Pasir. Bapak Ibu setuju kalau alun-alun utara diganti pasir? Banyak yang nggak setuju ya. Kok isinya cuma pasir? Padahal memang aslinya dulu alun-alun utara itu ya isinya pasir. Iya. Jadi apa yang dilakukan oleh Sultan sekarang itu mengembalikan alun-alun utara ke wujud aslinya. Iya, cuma kita biasanya ngelihat hijau sekarang. Iya. Nah, ada filosofinya. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke alun-alun utara ini. Apalagi kalau malam ya. Kalau seandainya boleh masuk malam di alun-alun utara, kita merasakan suasana apa? Suasana sepi. Maka alun-alun utara adalah simbol kesunyian, yakni mensunyikan hati dari segala gemerlap kesenangan duniawi. Dan inilah sifat seorang hamba Allah. Ya, sifat sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sepi dari segala hal-hal yang bersifat keduniaan. Dan alun-alun utara ini aslinya sebenarnya nyambung ke masjid besar. Aslinya. Iya, aslinya. Jadi memang luas banget sebenarnya. Nah, masjid ini gambaran apa? Gambaran sosok hamba Allah yang hidupnya untuk ibadah. Dan memang untuk ibadah, hati ini harus sunyi dari dunia. Betul Bapak Ibu? Orang sholat tapi hatinya masih penuh dengan dunia. Itu kira-kira sholatnya sholat sebagai hamba Allah atau sebagai apa Bapak Ibu? Lagi sholat yang ngayangin ya, tadi malam kapan itu nonton debat presiden. Padahal lagi sholat ya.
Ya, apalagi sholat habis nonton bola itu. Nah, itu kan berarti hatinya tidak sunyi, hatinya tidak bersama Allah Subhanahu wa taala. Padahal untuk menjadikan hati ini hanya bersama Allah Subhanahu wa taala, hati ini harus betul-betul sunyi dari segala gemerlap kesenangan duniawi. Nah, kalau ini sudah terbangun pada diri kita, saatnya kita keluar. Iya, keluar dari alun-alun utara menuju ke arah utara. Iya, menuju ke arah utara. Untuk apa kita harus keluar dari alun-alun utara? Untuk mengembara sebagai kekasih Allah. Dengan satu tekad ihdinas siratal mustaqim. Mengembara sebagai kekasih Allah. Jadilah kekasih Allah. Mengembaralah sebagai kekasih Allah. Jadilah kekasih Allah. Itu dalam bahasa Jawanya apa? Jadilah kekasih Allah. Kekasih Allah kan wali. Kalau jadilah kekasih Allah, malio. Mengembara, boro. Malio, boro. Meskipun soal Malioboro masih banyak pandangan ya. Ada yang punya anggapan bahwa Malioboro itu diambil dari jenderal Inggris yang pernah di Indonesia. Tapi kalau itu diambil si Marlborough itu, kayaknya nggak pas. Karena keraton Jogja nggak ada urusan dengan Inggris, nggak pernah berhubungan dengan Inggris. Maka kalau lebih tepat di Malioboro, Malio itu asalnya wali. Karena orang Jawa kalau kata benda yang awalnya W kemudian dirubah menjadi kata kerja, itu W-nya mesti berubah jadi M. Wedang. Kalau kita disuruh mewedang, wedango kan? Betul? Wedango. Ya, wedango itu maksudnya ya udah. Wali jadinya Malio. Boro itu kan mengembara. Iya. Dan itu sesuai ini kalau bicara soal filosofi ya. Jalan Malioboro itu kan kanan kirinya ada jalan kan? Bapak Ibu tahu kanan kiri jalan itu aslinya namanya apa? Yang kanan itu namanya Margo Utomo, yang kiri kalau dari selatan itu namanya Margo Mulia. Dan ini cocok dengan sosok seorang wali Allah. Margo Utama itu artinya jalan utama menuju Allah Subhanahu wa taala. Margo Mulia berarti jalan yang membuat kita memuliakan sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minannas harus berjalan beriringan, dan itulah jalan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengembara sebagai kekasih Allah. Nah, sehingga ketika mengembara sebagai kekasih Allah, perjalanan menuju ke tubuh itu betul-betul menjadi perjalanan spiritual, perjalanan ukhrawi. Seperti apa perjalanan dari alun-alun utara sebagai kekasih Allah sampai ke tugu, sepertinya harus kita lanjutkan di Selasa yang akan datang. Wallahu a'lam. Ya, sekedar untuk membuat kita memahami apa sih makna dari sumbu filosofi ya, yang ini diakui oleh UNESCO. Saya punya pandangan harusnya dikembalikan kepada aslinya, bagaimana kota Jogja ini dibangun oleh Hamengkubuwono pertama, yang itu konsultannya sebenarnya adalah para ulama ya, konsultannya adalah para kekasih Allah. Termasuk kalau bukan karena petunjuk ulama, saya nggak bisa membayangkan bagaimana dari Krapyak ke Tugu bisa lempeng. Bisa lempeng. Saya nggak membayangkan bagaimana orang zaman dahulu bisa membuatnya lurus selurus-lurusnya seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Ya, bisa jadi itu adalah atas petunjuk para ulama yang ya, kalau ulama-ulama zaman dahulu kan memang dikenal ya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin ya Allah wa iyyakum. Jadi besok kita akan lanjutkan perjalanan kita dari alun-alun utara. Nanti berhenti dulu di titik 0. Ada apa di titik 0? Jangan kemana-mana setelah jeda 1 pekan ini. Baik, demikian Bapak Ibu. Ada tanggapan, pertanyaan? Berarti yang hadir hari ini harus hadir. Selasa yang akan datang ya. Kan nanggung masa baru separuh perjalanan dah selesai, padahal tujuan utama kita sampai di Tugu. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala khilaf kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.